Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Suzana dengan NIM D1B0200088 dari kelas F Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis pasar beserta dengan contohnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar merupakan proses transaksi dan interaksi antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli atas dasar produk yaitu barang maupun jasa, dan terdapat alat pembayaran yang digunakan untuk alat tukar dan terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak. Lalu, menurut Coulter dan Armstrong tahun 1999, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran. Lalu kita masuk pada jenis-jenis pasar. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, pasar persaingan sempurna, dan dua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna, menurut Adi Warman Akarim pada tahun 2007 menyampaikan bahwa pasar persaingan sempurna sebagai pasar yang penjualnya tidak dapat menentukan harga dan hanya bisa menjual dengan harga sesuai yang berlaku di pasar. Dalam kondisi yang paling ekstrim di pasar persaingan sempurna, penjual tidak bisa menentukan harga sama sekali. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi. Dalam hal ini, penjual yang menjual suatu produk tidak hanya satu, melainkan banyak penjual yang menjual produk serupa di suatu tempat sehingga penjualnya tidak bisa menaikkan harga semaunya. Hal ini dikarenakan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar tradisional seperti pasar beras, pasar ikan, pasar buah, pasar sayur, dan lain-lain. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi pasar di mana ketika hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna yang paling mencolok bisa dilihat dari jenis barang dan harga jualnya. Pada pasar ini, para penjual dapat dengan bebas menentukan harga produk, dan produk-produk yang diperjualbelikan oleh seorang pedagang bisa sangat beragam. Lalu jika ditinjau dari keberadaan pedagang dan produk yang dijual, pasar persaingan ini memiliki dua bentuk, yaitu satu, pasar monopoli, dan dua, pasar oligopoli. Pasar monopoli dalam buku Hukum Bisnis 2019 karya Tomansoni, Tambunan, dan Wilson R.G., pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Contohnya adalah Pertamina, PDAM, PLN, Telkom, dan Bulog. Lalu yang kedua adalah pasar oligopoli. Menurut Sadono Sukirno pada tahun 2005, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja dan pasar itu dinamakan duopoli. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri semen, industri kendaraan bermotor, pabrik rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan. Yang selanjutnya adalah pasar duopoli. Secara umum, pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen atau penjual saja. Hal tersebut menjadi bentuk dasar dari persaingan oligopoli yang mana kedua pemainnya melayani banyak pembeli dan juga menjual produk barang dan jasa yang saling bersaingan. Contohnya saja yaitu Indofood atau Indomie dan Wings Food mie sedap dalam persaingan pasar mie instan. Lalu ada pasar chip semikonduktor global, produsen Intel dan Advanced Micro Device atau AMD.
Lalu pasar manufaktur pesawat terbang komersial yaitu Airbus and Boeing. Lalu yang keempat adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik atau kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya yaitu sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, air mineral, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pengertian dan jenis-jenis pasar beserta contohnya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.